hati kita melimpah dengan ucapan syukur, sebab Tuhan baik. Selama-lamanya Dia baik buat jiwamu dan jiwaku. Amin. Mari saat ini kita teduhkan hati kita, kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita berjumpa dengan Tuhan, kita menikmati hadirat Tuhan bersama-sama. Sebab itu Tuhan, kami katakan jiwa kami merindukan Engkau Tuhan, seperti rusa yang merindukan air sungai Tuhan. Demikianlah hati dan jiwa kami merindukan Engkau Tuhan. Biarlah pagi hari ini kami mengatur persembahan kami di hadapan-Mu lewat pujian dan penyembahan kami, supaya sepanjang hari ini Tuhan, hidup kami ada dalam kesukaan yang besar, hidup kami adalah sukacita yang besar, karena kami tahu Tuhan, kami menikmati kebaikan-Mu seumur hidup kami. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Rindu selalu bersama-Mu, tinggal di dalam kediaman-Mu. Oh Tuhan, sebab ku
Shalom, selamat pagi Bapak dan Ibu. Kembali lagi kita dalam acara Intimacy Worship pagi hari ini. Tentunya kita sudah menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Namun sebelum itu, mari saja kita untuk berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk hari yang baru, nafas yang baru, untuk kami boleh melewati hari ini bersama dengan Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu, Engkau memberkati sehingga kami boleh menerima sesuatu yang baru dan kami boleh memberkati banyak orang melewati firman pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Baik, Bapak dan Ibu Saudara, sesuai dengan thumbnail yang sudah ada, saya akan membagikan sharing yang berjudul vertikal atau horizontal. Sebelum kita memulai, tentunya saya ingin kita coba flashback atau kita coba mengingat. Bapak dan Ibu Saudara ataupun saya pasti pernah main TTS, teka-teki silang gitu ya. Jadi dia ada dari
lurus dulu, nanti ke bawah, nanti nyambung lagi gitu. Jadi setiap huruf itu kan nanti kan pasti ada jawabannya ya. Ini apa ya setelah ini. Tapi kita harus selesaikan dulu kayak soal yang pertama supaya jawaban-jawaban selanjutnya tuh kita bisa jawab gitu kan. Nah kalau kita lihat itu kan dia harus dari lurus dulu, ke bawah dulu, samping, nanti baru turun lagi dan seterusnya gitu. Kenapa pagi hari ini saya ingin membawakan tema ini? Karena menurut saya ini sangat memberkati ya Bapak Ibu. Buat saya ini adalah seperti cerminan ya. Seperti gambaran diri kita. Apakah kita seperti ini gitu. Oke, untuk kita memulai mengawali firman Tuhan pagi hari ini, saya mengajak kita semua untuk membaca di dalam Matius pasal yang ke-22. Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-37. Saya yakin kita semua udah gak asing lagi dengan ayat ini dan saya ingin kita membaca bersama-sama. Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-37. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Ayat yang ke-38, itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Oke. Kadang manusia itu cenderung dalam perihal mengasihi pasti lebih banyak mengarah kalau orang-orang percaya ya. Mereka itu lebih mengarah kepada Kristus, kepada Tuhan itu sendiri. Bukti dari mereka mengasihi Tuhan adalah dengan apa? Mereka melayani, mereka melakukan banyak hal kerohanian. Mungkin mereka juga berbuat baik kepada orang-orang seperti kalau kayak sekarang kan banyaknya membagikan sembako atau mungkin memberikan persembahan kepada orang-orang yang gak mampu gitu. Itu sebagai tanda atau bukti nyata bahwa oh ya saya mengasihi Tuhan gitu. Tapi terkadang manusia itu sendiri itu lupa bahwa ada pola dalam hal mengasihi gitu. Ada step-stepnya gitu. Jadi jangan dipikir bahwa kita nih mengasihi, saya gak bilang bahwa mengasihi Tuhan atau apa itu salah, enggak. Saya cuma mau bilang bahwa begini, jangan sampai tumpang tindih gitu antara mengasihi Tuhan sesama dengan diri sendiri. Itu polanya ya. Polanya itu adalah kalau saya rangkum, itu harus dulu mengasihi Tuhan. Seperti begini, kayak tadi kita sudah baca ayatnya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Itu rules yang pertama. Itu harus dan paten, mutlak, tidak bisa diganggu-gugat gitu ya. Terus kemudian ada lagi, kasihilah sesamamu manusia, ya kan? Berarti mengasihi teman-teman, keluarga, sahabat dan sebagainya. Kemudian dilanjutkan, setelah kasihilah sesamamu manusia, ada lanjutannya seperti dirimu sendiri, kemudian baru kita. Seperti begitu. Terkadang banyak orang-orang itu tumpang tindih gitu loh, antara perihal mengasihi ini. Ada yang mereka terlalu mengasihi dirinya sendiri. Mengasihi dengan mengasihani beda ya Bapak Ibu Saudara. Jadi harus dibandingkan, dibedakan mengasihi dengan mengasihani gitu. Ada orang yang terlalu mengasihi dirinya sendiri. Pokoknya apa yang saya mau saya harus dapat dengan cara ya bekerja keras sampai yang kayak bagaimana sama dirinya gitu. Terus ada juga yang mereka mungkin mengasihi sesamanya, mereka mengasihi teman, saudara, keluarga, kerabat dan segala macamnya. Tapi mereka lupa bahwa ada diri kita, ada Tuhan dengan diri kita sendiri yang harus dikasihi juga gitu loh. Jadi jangan sampai kita terlalu fokus pada satu titik, terlalu fokus dengan satu tujuan. Gak apa-apa, tapi harus balance. Contohnya gini, kayak akuntansi gitu. Saya tuh pernah belajar akuntansi waktu sekolah. Jadi antara debit dengan kredit itu kan harus balance ya Bapak Ibu. Nggak boleh debit yang harus besar, sedangkan kreditnya minus, itu nggak boleh. Jadi harus sama gitu loh antara kayak dulu saya belajar tuh ada jurnal umum, jurnal penyesuaian, neraca lajur dan segala macam, itu harus sama, harus balance.
gitu. Gak boleh ada yang lebih tinggi nilainya, gak boleh ada yang lebih rendah harganya atau nilainya dah kayak gitu. Jadi itu sama seperti kehidupan kita. Jangan sampai kita terlalu fokus gitu. Kita harus ingat bahwa kita harus mengasihi Tuhan dulu gitu ya. Mengasihi Tuhan itu vertikal berarti ya. Kita harus mengasihi Tuhan terlebih dahulu. Bagaimana caranya? Bapak dan Ibu Saudara yang lebih mengerti, yang lebih tahu saya harus seperti apa untuk saya membuktikan atau untuk saya memperlihatkan bahwa saya memang mengasihi Tuhan. Itu cara Bapak Ibu Saudara, semua beda-beda. Ada yang mungkin yang memang menyerahkan hidupnya melayani Tuhan, ada yang mereka memang betul-betul dalam melayani tuh ada kegiatan apa pokoknya udah ayo ikut gitu, karena dia merasa bahwa ya hidup saya ini punya Tuhan. Tapi jangan sampai, kadang ada orang yang terlalu sibuk melayani Tuhan, terlalu sibuk berada dalam gereja, tapi keluarga berantakan. Hubungan antar sesama rusak. Kadang ada yang gak sadar, atau mungkin secara sadar, tahu bahwa ya mungkin berpikir gini, ya udahlah gak apa-apa saya melayani dulu aja, urusan itu nanti. Gak bisa. Hal yang seperti ini harus diselesaikan, harus seimbang. Saya sudah katakan bahwa jangan sampai kita terlalu fokus melayani Tuhan, tapi keluarga kita lagi chaos, hubungan kita dengan sesama gak baik. Jadi harus sama, seimbang dalam hal perihal mengasihi ini harus seimbang gitu. Mari kita coba baca di Markus pasal yang ke-12. Kita buka di dalam Markus pasal yang ke-12 ayat yang ke-31. Nah, ini tadi kita sudah bahas ya. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Markus 12 ayat ke-31. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini digaris bawahi ya Bapak Ibu. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Yang pertama kan tadi adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Ini yang kedua, kasihilah sesamamu manusia. Kita coba garis bawahi dulu yang sesamamu manusia. Terkadang juga kita dalam mengasihi pun sesama manusia, kita terlalu sibuk mengasihi orang lain, tetapi diri kitanya sedang luka mungkin. Kadang ada orang punya prinsip begini, gak apa-apa orang gimana ke saya, yang penting saya orang itu bisa bahagia, dekat dengan saya, nyaman dengan saya. Tapi kalau kitanya luka, belum beres, apa yang mau kita kasih sama sesama kita? Contoh begini misalnya, ada orang menyakiti kita. Pasti dalam hidup selama kita masih di dunia, ada aja orang yang menyakiti kita, itu pasti. Terus kita memaafkan. Kita memaafkan, tapi di dalam diri kita masih seperti tertekan, kita masih seperti yang sakit. Tapi kita bilang, iya aku maafkan. Berarti kita belum mengerti apa sih itu artinya mengampuni. Kita nggak akan bisa mengasihi orang kalau kita belum bisa mengampuni diri kita sendiri. Karena kasih yang kita berikan adalah cerminan dari diri kita. Gitu. Jadi itu yang tadi saya sudah katakan berulang-ulang bahwa harus seimbang. Harus seimbang dalam hidup. Jangan sampai kita terlalu fokus, sampai lupa. Kayak gitu. Kita kembali lagi di Matius yang ke-22. Matius yang ke-22 ayatnya yang ke-37 tadi. Nah di 39 sama juga mengatakan bahwa dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kayak gitu. Jadi antara vertikal dengan horizontal itu harus seimbang. Kita boleh mengasihi Tuhan Allah, betul. Itu memang harus kita lakukan. Tapi jangan kita sibuk mengasihi Tuhan, tapi sesama kita nggak kita kasihi. Tuhan juga nggak mau seperti itu Bapak Ibu Saudara. Tuhan mau supaya kita mengasihi Tuhan, kemudian kita juga mengasihi sesama. Gak usah jauh-jauh deh, gak usah dulu ke teman,
Keluarga dulu aja di dalam rumah. Apakah kita sudah mengasihi dengan betul-betul? Saya tinggal sama adik saya. Kadang ya adalah konflik gitulah. Kalaupun konflik juga saya nggak yang terlalu membesar-besarkan gitu. Saya memaafkan, tapi kadang saya jengkel. Itu yang tadi saya katakan. Saya jengkel. Ini nih kayak begini nih. Udah biar aja deh, maafin gitu. Tapi dalam masih dongkol, nggak bisa kayak gitu. Kasih itu mengampuni, berarti kita benar-benar melupakan. Udah selesai. Memaafkan hari itu, ya saya memaafkan kamu. Ya sudah selesai hari itu. Jangan lagi dikorek-korek lagi salahnya, jangan lagi kita mengungkit-ungkit. Contoh kayak gini, luka nih misalnya, kita ada luka. Terus kalau dikorek itu kan sakit. Udah kayak kering begitu, terus tiba-tiba dikorek, apa makin sembuh? Enggak, malah makin berdarah. Makin kayak jadi buduk, jadi lukanya tuh parah gitu. Sama dalam kehidupan, kalau kita sudah memaafkan seseorang, memaafkan siapapun, mengampuni siapapun yang udah nyakitin kita, ya sudah, biar aja. Perihal dia mau menyakiti kita lagi atau enggak, itu berbicara prinsip ya. Jadinya, jadi kalau memang dia minta maaf tapi melakukan lagi, ya berarti kita bisa melihat bahwa orang itu nggak berintegritas. Orang itu nggak mempunyai pendirian. Dia berarti belum betul-betul mengenal Tuhan. Tuhan itu yang seperti apa? Tuhan Yesus sudah memberi contoh sebelumnya, bahwa ketika banyak orang menyakiti dia, mengkhianati dia, tapi dia tetap mengampuni, bahkan dia sampai memberi nyawanya. Supaya apa? Mereka memiliki hidup yang kekal. Seperti kita sekarang. Berapa kali kita sering menyakiti Tuhan dengan kehidupan kita mungkin. Yang secara sadar atau nggak sadar, kita pernah menyakiti Tuhan. Jangan dikira menyakiti Tuhan atau melakukan hal yang nggak berkenan itu tuh hal yang biasa gitu. Gak apa-apa lah, minta ampun lagi, nanti juga dimaafin. Tuhan itu kan maha pengasih. Tuhan itu kan penuh kasih, Tuhan itu penuh dengan pengampunan. Ya udah nggak apa-apa, saya bikin lagi. Ini yang saya pernah singgung dulu di khotbah saya beberapa minggu atau beberapa bulan yang lalu. Jadinya habit gitu loh, jadinya kebiasaan. Dosa tuh udah kayak yang, udah bagian dari hidup saya itu. Tapi nggak mau bertobat. Mungkin iya hari Minggu, iya Tuhan saya mau bertobat, ampuni saya. Besoknya bikin lagi, terus besoknya minta ampun lagi. Itu kita seperti tidak menghormati atau nggak menghargai kasih karunia yang udah Tuhan kasih gitu loh. Jadi gimana kita mau mengasihi sesama kalau kita aja belum bisa menghargai kasih yang Tuhan berikan kepada kita gitu. Jadi mari kita sama-sama belajar bahwa antara mengasihi Tuhan sesama dengan diri sendiri harus seimbang. Itu yang saya bilang. Kalau ditanya mendingan vertikal atau horizontal, lebih pilih mengasihi Tuhan duluan atau sesama dulu atau baru diri kita. Kita nggak bisa memilih, karena itu mutlak yang harus kita lakukan sebagai umat manusia yang sudah ditebus dengan darah yang mahal. Nggak ada kompromi. Saya mengasihi diri saya sendiri dulu deh, baru ke sesama. Saya mengasihi Tuhan dulu deh, bener-bener. Nanti baru deh habis itu ke sesama. Kalau saya udah bener-bener puas melayani Tuhan, baru saya mengasihi sesama. Nggak bisa kayak gitu Bapak Ibu Saudara. Dalam perihal mengasihi, ini sudah komplit. Kasihilah Tuhan Allahmu, itu satu. Kemudian apalagi? Kasihilah sesamamu manusia. Kemudian apalagi? Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Seperti diri kita. Gitu. Jadi, ayo kita sama-sama belajar, kita sama-sama melihat bahwa antara vertikal atau horizontal, kita nggak bisa memilih. Apalagi dalam perihal mengasihi, kita nggak bisa memilih. Ini hal yang mutlak dan nggak bisa diganggu-gugat. Harus kita lakukan sebagai umat manusia. Seperti itu. Jadi, mari yuk kita coba introspeksi kembali. Kita
lebih fokus ke vertikal, lebih ke Tuhan, atau kita juga lebih fokus ke sesama dan diri sendiri. Itu harus balance ya, harus balance. Dan jangan sampai juga kita baru mengasihi seseorang, mengasihi sesama kita atau siapapun itu, kalau orang itu baik sama kita, kalau orang itu menguntungkan bagi diri kita. Itu yang sebenarnya paling bahaya gitu. Itu paling, menurut saya, jahat sih. Perilaku seperti itu tuh menurut saya jahat, karena Tuhan Yesus aja mengasihi kita nggak ngelihat kita ini orang kaya atau bukan, kita status sosialnya bagus atau enggak, kita kulitnya putih atau hitam atau coklat. Tuhan nggak milih-milih, karena Tuhan mengasihi, makanya Dia mau merelakan hidupnya supaya apa? Kita bisa memiliki hidup. Tuhan aja nggak milih-milih, kok kadang kita yang manusia suka pilih-pilih dalam hal mengasihi. Oh iya, nggak apa-apa lah, aku mau mengasihi dia karena dia orang penting. Oh, aku mengasihi dia karena dia menguntungkan aku. Oh iya, aku mengasihi dia karena ya dia terkenal, karena dia begini, dia begitu. Apa iya itu yang Tuhan ajarkan kepada kita? Enggak. Tuhan udah memberi contoh. Tadi saya sudah katakan, Dia mengasihi kita aja nggak pilih-pilih. Dia nggak ngelihat status sosial kita, nggak ngelihat harta kita sebanyak apa, nggak ngelihat duit kita di ATM itu ada berapa juta, berapa miliar, enggak. Dia ngelihat bahwa kita ini berharga gitu loh. Kita ini tuh hal yang penting di mata Yesus itu sendiri. Akhirnya apa? Karena kita berdosa, Yesuslah yang akhirnya merelakan dirinya. Dia bela-belain loh turun. Dia padahal Allah, dia Tuhan, tapi dia bela-belain. Ya udah nggak apa-apa, yang penting kamu selamat gitu. Jangan sampai kayak gitu, karena Yesus pun nggak mengajarkan kita hal yang seperti itu. Ketika kita memutuskan mengikut Tuhan, berarti yang harus kita lakukan adalah ya kita mengasihi sesama, kita mengasihi Tuhan. Jangan ada embel-embelnya dalam hal mengasihi. Kalau masih ada kayak gitu, lebih baik tidak usah mengasihi. Coba introspeksi, cari apa sih yang salah sampai saya seperti itu. Coba kita sama-sama belajar dari hal ini. Gitu. Jadi, yuk kita buat balance hidup kita. Ya proses, ini kan saya susah begini, ya nggak apa-apa. Saya pernah bilang juga, jangan berlindung dari kata proses. Udah bilang proses ya, bertindak apa yang harus dilakukan. Gitu ya. Jadi mari kita sama-sama belajar pagi hari ini bahwa dalam hal mengasihi pun juga harus ada keseimbangan. Mungkin harus ada juga yang dikorbankan. Gitu. Jadi kita bisa melihat bahwa Yesus sudah memberi contoh yang baik kepada kita. Yesus sudah memberikan teladan. Dan sekarang apakah kita mau melakukan teladan tersebut, atau kita hanya mau melakukan kalau mood lagi bagus atau lagi bahagia aja baru mau, tapi giliran lagi kesusahan atau mungkin lagi gimana, nggak mau, atau orang itu nyakitin kita, biarin aja. Yang harus diingat adalah bahwa Yesus nggak pernah mengajarkan hal yang seperti demikian. Yesus mau kita menjadi seperti Dia, memiliki karakter Kristus, memiliki hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi kalau ditanya lebih ke vertikal atau horizontal, Tuhan dulu atau sesama dulu, atau diri kita sendiri, kita nggak bisa milih. Karena itu mutlak. Amin. Baik, kita akan sama-sama berdoa. Kita akan mengakhiri sharing intimasi worship kita pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kami, Tuhan. Ajar kami untuk kami boleh mengasihi Tuhan, mengasihi sesama kami dan diri kami juga, Tuhan. Kami mau ada keseimbangan dalam kehidupan kami. Kami nggak mau kami lebih mengasihi diri kami, tapi kami melupakan sesama dan melupakan Engkau. Dan begitu juga sebaliknya.
Ajar kami untuk kami boleh mengerti bagaimana hal mengasihi yang sesungguhnya daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami bersyukur untuk bangsa Indonesia yang semakin hari boleh semakin membaik. Kami percaya bahwa ada campur tangan Tuhan untuk bangsa kami, sehingga bangsa kami boleh semakin hari boleh semakin membaik. Terima kasih Tuhan, kami juga mau berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan yang mungkin saat ini sedang melayani di desa-desa, di pedalaman. Kami mau berdoa bagi mereka, Engkau juga memberkati hidup mereka. Tuhan berikan hikmat, semangat yang baru sehingga mereka boleh terus melayani Tuhan dengan kesungguhan hati. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya kami akan melanjutkan aktivitas kami yang bekerja, kami yang bersekolah, kami yang berkuliah, ataupun melakukan banyak hal hari ini. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan, dan biarlah kami boleh mengasihi Engkau dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Demikian kami juga akan berdoa menurut apa yang Kau ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari apa yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.